yang dikatakan oleh Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari, Imam Khatib Masjid Zahir Bebas Al-Azhar, Mesir. Apa kata dia? Laisa kull amrin lam yakun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tabar bid'ah. Kalau perbuatan itu tidak ada zaman Nabi, maka tidak serta-merta dikatakan perbuatan itu bid'ah. Ini bid'ah nih, karena tak ada zaman Nabi. Fajam'ul Quran, misalnya mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, yang disebutkan ya. Jam'ul Quran, mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, terdiri dari 30 juz. Nih, Quran, Jam'ul Quran, Quran. Ini kata dia ini bid'ah, tak ada zaman Nabi. Mana pernah Nabi mengajarkan Quran tertulis di pelupa korma, di tulang onta, di batu. Maka kata dia, fajam'ul Qur'ani bid'atun wajibah. Mengumpulkan Quran itu hukumnya bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Tapi bid'ah wajib. Bid'ah dia, tapi hukumnya wajib. Wajib dibuat. Kalau tidak dibuat, maka hilanglah Quran. Karena orang yang hafal Quran sudah terbunuh ketika memerangi nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Wa bina'ul madaris, membangun sekolah. Wal ma'ahid, pondok pesantren. Tak ada sekolah zaman Nabi, tak ada pesantren zaman Nabi. Apa hukum membangun sekolah dan pesantren? Bid'ah. Tapi bid'ah apa? Bid'atun mustahabbah. Bid'ah tak sampai wajib, anjuran. Karena kalau tidak ada SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School, maka bagaimana anak-anak kita mau belajar Islam? Wa aklul makrunah, makan makrunah. Makrunah makanan orang Mesir, mie tapi besar-besar macam usus ayam. Potong, direbus dulu pakai air panas, setelah itu baru dikasih bumbu. Spaghetti. Makan spaghetti itu bid'ah gitu. Karena tak pernah Nabi makan spaghetti. Bid'ah, tapi bid'ah jaizah. Bid'ah dia tak ada zaman Nabi, tapi hukumnya jaizah, boleh. Wa ta'amu fit turuqat, makan di pinggir jalan. Model-model makanan cepat saji di pinggir jalan, menengok orang lalu lalang. Mana boleh makan di pinggir jalan, nengok orang lalu lalang. Iyakum wal julus fit turuqat, jangan kalian duduk-duduk tepi jalan, nampak orang buka aurat, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Mau tak ditengok awak punya mata, mau ditengok berdosa, itu bid'ah. Itu duduk-duduk makan-makan pinggir jalan itu bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah makruhah, makruh. Wa ru'yatul aflam, menonton film al-jinsiyah, film seks, film porno, bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Tapi bid'ah muharramah, bid'ah haram. Dia termasuk yang membagi bid'ah kepada 5. Selama ini mungkin Bapak Ibu mendengar ada bid'ah dibagi 2, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bid'ah batilah, bid'ah hasanah, bid'ah huda. Tapi dia justru membagi bid'ah kepada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahabah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram. Nah, begitu disebut. Jadi bukan kata Abdul Somad. Ini apa itu Abdul Somad itu? Ini bukan tanggung-tanggung. Ad-Doktor Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Kullu amrin mustahdatsin lahu aslun fid din uqidha hukmuhu. Kalau perbuatan itu tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi masih ada dalil umum yang memayunginya, maka dia tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena kalau dikatakan semuanya itu bid'ah, maka banyak sekali perbuatan-perbuatan sahabat Nabi yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi. Dan perbuatan itu kalau kita katakan bid'ah, dolalah, maka berarti sahabat Nabi masuk neraka. Karena itu sudah satu paket, bid'ah, dolalah, finnar. Mana contohnya? Abdurrahman bin Auf malam-malam pulang ke rumah. Sebelum tidur malam dibacanya ayat kursi di 4 pojok rumahnya. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Satu sudut. Sudut sana baca lagi. Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai habis. Sudut belakang. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut belakang. Allahu la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. 4 sudut dibacanya ayat kursi setiap malam. Asal pulang dia ke rumah, dari musafir, dari pergi kemana berjalan, sebelum tidur malam dibacanya 4 sudut rumahnya. Begitu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Abdurrahman ibn Auf. Maka perbuatan membacakan ayat kursi di 4 pojok rumah itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau begitu bid'ah dia, ya, tapi bukan dhalalah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi 2. Idza wafaqatis syariah, idza wafaqatis sunnah. Kalau dia masih dipayungi oleh hadis, masih ada dalilnya secara umum, fa bid'atu huda. Maka dia bukan dhalalah, tapi hidayah, huda. Idza khalafatis sunnah. Tapi kalau dia bertentangan dengan sunnah, perbuatan itu tak pernah ada dalam zaman Nabi, dan tidak ada dalilnya sama sekali yang bisa menaungi memayunginya, maka dia bid'atu
bid'ah mazmumah, maka dia perbuatan mazmumah, haram, tercela. Contoh yang dilakukan orang Syiah pada saat Asyura 10 Muharram. Di sana makam Sayyidina Al-Husain. Saya termasuk pencinta Sayyidina Al-Husain, tapi saya tidak melakukan perbuatan yang Sayyidina Al-Husain sendiri pun tak suka. Di sana makam Sayyidina Al-Husain. Dari sini dia sudah mulai menarik celana sama roknya diangkat ke paha karena tidak mau berjalan dengan kaki untuk naik ke tangga-tangga Sayyidina Al-Husain. Lututnya sampai berdarah-darah. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dapat videonya. Berdarah-darah lutut sampai. Ada yang lebih parah lagi. Dari mulai anak tangga pertama sudah dijulurkannya lidahnya. Wah, darah-darah. Saya menengoknya aja. Gimana dia besok makan lontong sayur? Habis luka. Untuk mendekatkan diri kepada Sayyidina Husain, diambillah itu pisau, lalu diikat pakai rantai, dipukul-pukulkan ke sampai luka. Dan anak-anak kecil pula dibuka kepalanya, dipukulkan. Karenanya ke darah yang paling banyak, siapa yang paling banyak darahnya, itulah yang paling dekat dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain tidak pernah mengajarkan itu sama sekali. Cucu-cucu Sayyidina Husain yang ada di Yaman, di Hadramaut, di Tarim, Habib Umar bin Hafiz, Habib Zainal Abidin, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Masyhur, Habib Al-Adani, mereka tidak pernah melakukan itu. Kalau mau menengok ahli bait yang asli, yang mengikuti sunnah Nabi SAW yang ada di Yaman, Hadramaut, Tarim. Nah, ini makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku, jangan kalian tambah-tambah membuat-buat ibadah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Adapun kalau perbuatan itu masih bisa dipayungi dalil, maka dia tidak dikatakan bid'ah. Misalnya, salat malam lebih dari 11 rakaat. Salat malam lebih dari 11 rakaat itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Tak pernah Nabi salat di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, kalau gitu bid'ah. Karena dari man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina hadza, dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tidak ada tuntunannya, fawarat, mardud. Lalu bagaimana dengan ulama yang salat lebih dari 11 rakaat? Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berapa salatnya? Nama anaknya Abdullah. Ditanya orang lah, Abdullah ya, engkau anak Ahmad bin Hanbal, betul. Ayahmu itu salat malamnya kalau ditotal campur sama siangnya sekali berapa rakaat? Sekali semalam. Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Kalau dipakai kaedah tadi, kalau perbuatan itu tidak dilakukan Nabi, tidak ada zaman Nabi, maka perbuatan itu bid'ah, bid'ah dhalalah, masuk neraka. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka karena berani-berani menambah salat dari 11 rakaat, bukan tanggung-tanggung, bukan macam kita dari 11 cuma kita tambah 23 tarawih. Dia langsung dia tambah 300 rakaat. Na'udzubillah. Disitulah hebatnya Imam Syafi'i. Bayangkan kalau tak ada Imam Syafi'i membagi. Al bid'atu bid'atani, bid'ah itu dibagi dua. Idza wafaqatis sunnah, kalau sesuai dengan sunnah, fa bid'atu huda, maka dia bid'ah huda. Idza khalafatis sunnah, kalau bertentangan dengan sunnah, fa bid'atun mazmumah, maka dia bid'ah yang tercela. Maka salat malam itu tidak ditengok rakaatnya. Kenapa Nabi cuma 11 rakaat? Karena ayatnya panjang. Nabi mau ambil keutamaan tegak lama. Wa kunu ma'al qanitin. Hendaklah kalian bersama orang yang tegaknya lama. Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak ambil tegaknya lama. Salat malam itu pilihannya dua. Kalau mau tegaknya lama, rukuknya sedikit. Tapi kalau mau tegaknya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal dia pakai tegaknya sebentar, tapi rukuk sujudnya banyak. Maka masih dipayungi oleh hadis yang bersifat umum. Yang penting menghidupkan malam, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa untuk memudahkan belajar dan juga hukum fikih dibagi menjadi 5 untuk memudahkan belajar. Nah, ketika saya menjelaskan ini ke teman, maka dia mengatakan memudahkan kan, bahasanya gitu Ustaz. Memudahkan kan, nah berarti bolehnya bid'ah hasanah. Karena sesuatu itu baru dan dimudahkan. Karena zaman Nabi tidak ada pembagian tauhid menjadi 3, pembagian hukum fikih menjadi 5. Berarti sesuatu yang baru terkait agama, bid'ah hasanah itu adalah bid'ah hasanah dan itu dibolehkan. Bismillah. Jadi begini, sebagian ulama di antara ulama Syafi'iyah dimulai dari Aiz bin Abdissalam dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dia bagi bid'ah menjadi 5. Karena semua yang baru yang tidak ada di zaman Nabi terkait dengan agama dinamakan bid'ah. Karena itu konsekuensi dibagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Ya. Di antaranya bid'ah yang wajib kata dia seperti belajar ilmu nahwu dan sharaf. Di zaman Nabi nggak ada belajar ilmu nahwu dan sharaf karena lahir langsung tahu bahasa Arab.
Setelahnya yang kemudian bahlul-bahlul. Nabi para sahabat sahabat. Kemudian yang diantara yang wajib adalah ilmu jarh wa ta'dil. Karena di zaman Nabi ilmu jarh wa ta'dil itu apa? Untuk menilai perawi. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu tersebut karena sahabat langsung dengar dari siapa? Nabi. Ilmu itu baru diperlukan jauh setelah wafatnya Nabi. Karena antara dia dengan Nabi ada 200 tahun misalnya. Ini perawi-perawi harus diteliti. Ilmu untuk meneliti para perawi itu namanya jarh wa ta'dil. Ini wajib. Ya, ini wajib. Paham? Kemudian disebutkan misalnya bid'ah yang sunnah, misalnya bikin pondok-pondok. Di zaman Nabi nggak ada pondok. Maka bikin pondok untuk belajar ilmu itu adalah sunnah. Semisal itu dia bilang ada sampai ada bid'ah yang haram ya dan macam-macamnya. Kita tidak, ini sekedar istilah. Bagi mereka disebut dengan bid'ah apa? Hasanah. Bagi kita sebut dengan maslahah mursalah. Jadi yang Rasulullah maksudkan semua bid'ah adalah sesat, adalah bid'ah yang terkait dengan ritual, bukan dengan sarana. Bukankah ilmu nahwu dan sharaf untuk belajar apa? Bahasa Arab. Tidak ada ritual tertentu, paham? Bukankah ilmu jarh wa ta'dil untuk mengenal hadis sahih dan apa hadis dhaif? Bukan bikin ibadah baru, paham? Yang dimaksud bid'ah yang dilarang oleh Nabi bikin ibadah baru yang tidak perlu. Adapun mengenal ilmu bahasa, mengenal hadis sahih atau tidak, itu perkara yang diperlukan dan tidak bisa Islam berdiri kecuali dengan mengenal hadis sahih atau dhaif. Seperti tidak mungkin kita mengenal Al-Qur'an kecuali kita belajar bahasa Arab. Nah, untuk belajar bahasa Arab kita harus mengenal apa? Nahwu, sharaf. Dan kita tidak akan bisa memahami fikih dengan baik kecuali kita mengenal hukum fikih ada berapa nih? Ada 5. Ini. Ini semua terkait dengan sarana. Kalau mau dikatakan bid'ah hasanah kita setuju, tidak apa-apa. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud bid'ah yang dilarang adalah bikin ibadah baru. Seperti dijelaskan oleh Nawawi. Nawawi mengatakan di antara bid'ah yang baru adalah yang bid'ah yang mungkar. Misalnya adalah salat raghaib. Salat raghaib adalah salat kalau nggak salah 8 rakaat atau 6 rakaat dilakukan di malam Jumat antara maghrib dan isya di bulan Rajab. Ini kata Imam Nawawi hadis-hadisnya dhaif atau maudhu, palsu. Maka tidak boleh kita bikin suatu ritual baru ya yang dalilnya ternyata apa? Palsu. Nah, kalau mic ini sarana atau ritual? Sarana, ini enggak ada masalah. Kita mau yang jadi masalah kontennya benar atau tidak. Adapun ini cuma apa? Sarana, paham? Mikrofon ini bid'ah, kalau kau katakan bid'ah ya bid'ah sana silakan, tapi bukan itu yang kita maksud. Yang Nabi larang bukan itu. Bukan masalah apa namanya? Sarannya, tapi ritualnya. Baik. Misalnya seorang sekarang pakai alat tasbih, subhah, tasbih. Pakai ini atau pakai hitungan-hitungan. Itu sarana atau ritual? Itu sarana untuk menghitung. Maka tidak jadi masalah. Yang tidak boleh bikin zikirnya hu. Itu yang ritualnya. Tapi kalau seorang zikir subhanallah pakai ini mau 1000 kali terserah, bebas. Karena itu cuma sarana untuk apa? Menghitung. Jadi beda antara sarana dengan apa? Ritual tujuan. Bisa dipahami? Nah, itu maksudnya. Kalau sekedar kita belajar membagi tauhid menjadi 3, itu sarananya. Kontennya apa? Bukankah saya dan kamu sepakat yang disembah cuma Allah? Sepakat. Ya sudah, kau enggak namakan, saya namakan tauhid apa ulu? Iya. Kau sepakat enggak dengan saya yang mencipta cuma Allah? Dia pasti bilang apa? Sepakat. Nah, saya namakan tauhid apa? Rububiyah. Kau sepakat enggak bahwasanya Allah sifatnya sempurna? Sepakat. Saya namakan asma sifat. Dia bilang, kenapa kau harus bagi-bagi? Saya bagi ada tujuan. Karena untuk berbaiki kesalahan. Kenapa ada orang yang beriman hanya Allah Maha Pencipta, tapi dia nyembelih kepada selain Allah? Ada atau tidak? Saya cuma antum. Orang ini bertauhid atau tidak? Nah, bingung kan? Dia meyakini Allah cuma satu, tauhid bukan. Tapi dia menyembelih kepada selain Allah, tauhid atau bukan? Bukan. Maka dia tergabung dalam dirinya tauhid dan syirik. Nah, disitulah kita perlu menjelaskan. Tauhidnya dari sisi dia meyakini Allah Maha Pencipta. Syiriknya dari sisi dia beribadah kepada selain Allah. Kita tanya sama dia, kalau menurut kamu orang ini musyrik atau tauhid? Dia pasti bingung. Karena kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari sisi satu dia bertauhid, sisi lain dia tidak bertauhid. Nah, itulah butuh pembagian di situ. Tanya, orang percaya sama dukun, musyrik atau bukan? Tanya sama dia. Kalau dia bilang musyrik lah, dia bilang Allah cuma satu, jangan kau musyrik-musyrikan dia. Tapi dia meyakini dukun tahu ilmu gaib. Ya, disitulah makanya kita perlu bagi. Kita bilang dia bertauhid dalam rububiyah, tapi dia syirik dalam asma wa sifat. Nabi juga tidak pernah bagi-bagi hukum begini, tapi kita perlu tahu karena ada konsekuensi. Kalau ini apa? Ini ajaran Nabi, tapi ajaran Nabi maksudnya sunnah atau wajib. Kita perlu tahu kenapa kalau wajib ditinggalkan dosa. Kalau sunnah ditinggalkan tidak jadi masalah misalnya. Ya. Kita perlu tahu, maka perlu dibagi. Nabi tidak pernah bagi-bagi. Tapi Nabi kasih isyarat-isyarat, maka ulama belakang yang kemudian membagi. Karena untuk kita paham tentang masalah fikih. Ditinggalkan dosa atau tidak, harus diulang atau tidak. Ini kalau ditinggalkan membatalkan sholat atau tidak, ini termasuk sunnah, wajib atau rukun. Maka timbullah perincian-perincian. Dalam sholat pun dibagi, ada syarat, ada rukun. Nabi tidak pernah membagi. Ini bukan ritual, paham? Ini sarana untuk memahami, paham? Nanti syarat sholat pun terbagi. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Terbagi. Kenapa dibagi-bagi? Supaya mudah memahami. Jadi yang dimaksud kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat, bukan itu. Tapi bikin ibadah-ibadah baru yang Nabi tidak ajarkan. Baik, contoh ibadah baru Nabi tidak ajarkan. Kita kalau tawaf berapa kali? Kalau orang yang lagi semangat, saya lagi semangat Ustaz, pengen 9, gimana? Antum larang atau tidak? Antum larang. Apa alasan antum larang? Tidak ada dalil lain kecuali kita bilang ini tidak dicontohkan. Saya kan mau tambahkan, saya senang, apa masalahnya? Tidak bisa kita bantah dia kecuali kita bilang ini tidak dicontohkan, enggak ada cara lain.
Baik, kalau ada orang sholat duha kemudian azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Azan bagus nggak? Kenapa kalau orang saya azan? Apa jawaban antum? Ini kan baik, kenapa dilarang? Coba, apa jawab? Antum cuma bisa jawab, ini tidak dicontoh. Tidak ada dalil lain bagi antum. Ada orang sholat id azan. Bagus kan sholat azan, orang kumpul, sudah azan, 10 menit lagi komat. Kenapa sholatnya tidak diatur? Tiba-tiba sholat, orang bikin kaget. Sudah bikin aja azan. Setelah azan 15 menit lagi komat, sehingga orang tahu kapan datang, imam datang. Coba ada yang azan buat sholat id. Kalau ada yang sholat id, dia bilang bid'ah. Kenapa bid'ah? Kenapa antum larang? Hah? Azan kan baik. Bilang azan tidak baik, kafir lu. Kenapa antum larang? Tidak ada jawaban kecuali antum bilang, karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Seperti ketika saya sa'i, kita ada 2 rakaat setelah tawaf, ada enggak? Baik, ada enggak 2 tawaf setelah sa'i? Enggak ada. Tapi sebagian saudara kita habis sa'i dia sholat 2 rakaat. Kita mau tegur kan? Om, enggak ada 2 rakaat setelah sa'i. Ini sholat Masjid Haram, kenapa dilarang? Enggak, ente sholat tapi jangan bikin ritual sholat 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Kalau engkau sholat kapan-kapan saja boleh, tapi jangan bikin ritual ada sholat 2 rakaat setelah sa'i. Kenapa konsekuensinya? Berarti umrohnya Nabi kurang keren, lebih keren umrohmu. Karena Nabi ketika habis sa'i tidak ada sholat 2 rakaat. Nah seperti itu. Nah itu yang kita sebut dengan apa? Bid'ah. Itu maksudnya. Makanya An-Nawawi melarang 2 model sholat. Pertama sholat raghaib, yang kedua sholat malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena dia kata hadisnya palsu, tidak ada dalilnya. Sholat nisfu Sya'ban maksudnya sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban kita mau sholat qiyamul lail silahkan, tapi mengkhususkan ada sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban bid'ah menurut Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada contoh. Itu maksudnya. Tapi kalau ada orang tadi saya bilang tasbih bid'ah atau bukan? Bukan, karena itu apa? Sarana. Tapi kalau ada yang bilang ini tasbih sudah saya inapkan di kuburan Habib Fulan, maka lebih hebat. Ini sarana sekarang atau ritual? Ritual. Beda kan? Bisa bedakan kan? Ini terjadi, ada orang dia mau pergi, ini kenyataan ya, dia mau pergi ke suatu kuburan. Siapa yang mau inapkan tasbihnya di kuburan? Titip sama dia inapkan semalam di kuburan. Setelah itu dia merasa tasbih dengan itu menjadi lebih hebat. Nah ini bukan ritual lagi, ini bukan sarana lagi, ini sudah jadi apa? Ritual. Jadi kita harus cerdas-cerdas sedikit, beda antara sarana dengan apa? Ritual. Kalau kita ceramah pakai ini, pakai televisi, pakai ini, itu nggak ada masalah. Itu cuma sarana yang penting kontennya benar. Itu maksudnya. Ini masuk ujian juga ya.